Mari kita akan lanjutkan kuliah kita bab 7 tentang strategi akuisisi dan restrukturisasi. Jadi nanti kalau seandainya perusahaan itu mengambil strategi tentang akuisisi restrukturisasi setelah melakukan penilaian SWOT itu, strengthen, opportunity, weakness, dan ancaman itu threat, itu kita misalkan seandainya kita setelah kita lakukan analisis SWOT tadi, kita mengambil strategi akuisisi dan atau restrukturisasi. Ya, ini pengertiannya dulu. Merger dan akuisisi. Kemudian transaksi di mana perusahaan sepakat mengintegrasikan operasi dalam basis kemitraan secara relatif. Jadi merger 2 atau 3 perusahaan itu bersatu, dijadikan satu. Ini namanya merger. Ya. Dengan merger ini perusahaan akan memiliki sumber dan kapasitas sumber daya, dalam artian sumber daya bagi itu SDM, baik itu keuangan, daripada itu teknologi dan lain sebagainya, operasinya dan sebagainya, atau pasar yang dikuasai sebagainya, itu menjadikan satu dan akan memiliki kapasitas yang secara bersama-sama bisa menghasilkan keunggulan bersaing yang lebih kuat. Maknanya karena memiliki sumber daya dan kapabilitas yang besar gitu, maka akan lebih kuat di dalam persaingan, menghadapi persaingan kondisi pasar ini ya. Diharapkan akan memiliki keunggulan bersaing yang lebih kuat. Nah, karena modal besar, SDM yang lebih besar, kemudian pasar yang lebih luas, yang lebih besar, karena bersatu dari beberapa perusahaan, merger bersatu jadi satu. Jadi akan lebih memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan kalau itu seandainya masing-masing perusahaan hanya berdiri sendiri. Kemudian akuisisi, transaksi di mana sebuah perusahaan membeli pengendalian 100% kepemilikan perusahaan lain. Maknanya di sini ada satu perusahaan besar membeli perusahaan lain, dibeli 100% itu dibeli. Misalkan kalau contohnya Philip Morris itu membeli Sampurna gitu. Jadi dibeli, artinya Sampurna itu dalam pengendalian Philip Morris gitu, 100% gitu kepemilikannya, agar lebih efektif menggunakan kompetensi intinya, akan memiliki kompetitif dalam kompetensi intinya dengan menjadikan perusahaan yang diakuisisi sebagai perusahaan yang mendukung portofolio bisnisnya. Portofolio bisnisnya menambah ya, menganeka-ragamkan bisnisnya gitu, seperti itu, dengan cara membeli perusahaan itu. Nah, perusahaan itu misalnya A membeli B ini dibeli oleh A, maka B ini akan dalam kontrolnya adalah kontrol dari perusahaan A, karena 100% sudah dibeli oleh perusahaan A. Segala bukan hanya aset, pasarnya, distribusinya, semuanya dibeli. Diakuisisi 100% dalam pemilikan perusahaan A. Pengambil alihan
akuisisi di mana perusahaan tidak mengharapkan adanya penawaran akuisisi dari perusahaan yang mengakuisisi. Tidak adanya penawaran, dalam hal ini tidak adanya penawaran akuisisi dari perusahaan yang mengakuisisi, diambil alih. Misalkan perusahaan bank, misalkan swasta murni diambil alih oleh negara, jadi diambil alih jadi negara tanpa adanya tawar menawar. Mungkin terjadinya sesuatu ya, nanti semuanya ini terjadi akuisisi maupun pengambilan alih ini setelah di SWOT tadi ternyata banyak kelemahan dan sebagainya itu, maka strategi yang diambil adalah pengambil alihan. Terjadi PUM yang terlalu banyak, ratusan BUMN bahkan ribuan BUMN diperkecil, yang ada itu diambil alih yang besar tanpa adanya penawaran seperti itu. Kemudian ada alasan dan masalah akuisisi. Alasan dan masalah di dalam akuisisi ini adalah yang pertama, menambah kekuatan. Artinya kekuatan dari segi kapabilitas daripada kekuatan keuangan maupun kekuatan SDM ataupun kekuatan operasional atau kekuatan dalam pemasarannya, itu menambah, jadi untuk menambah kekuatan itu. Yang kedua, mempercepat masuknya pasar. Maknanya perusahaan yang diakuisisi itu adalah perusahaan yang sudah settle, mereka sudah punya pasar gitu. Perusahaan B, contohnya Sampona tuh. Perusahaan A membeli perusahaan B. Nah, B ini sudah memiliki pasar, pangsa pasar yang dia kuasai. Misalnya kalau mirip kan Amerika. Kemudian Sampona itu punya Indonesia. Dia bergerak sudah menguasai pasar yang ada di Indonesia. Untuk Philip Morris masuk ke Indonesia, caranya adalah mengakuisisi, jadi membeli Sampona. Otomatis kan Philip Morris ini kan bergerak di Indonesia karena Sampona sudah menjadi miliknya. Tidak perlu harus adanya Amerika. Philip Morris yang di Amerika itu mengekspor atau mencari pasar baru, gitu nggak perlu, karena sudah membeli perusahaan B gitu kan. Perusahaan Sampona sudah dibeli B. Maka karena Philip Morris itu bergerak di bidang yang sama dengan Sampona, mau bergerak di Indonesia, caranya dengan mengakuisisi perusahaan yang intinya sama, intinya bergerak di bidangnya sama, kemudian dia masuk ke Indonesia dengan cara membeli Sampona. Otomatis dia masuk ke Indonesia, artinya membelinya itu investasi dengan membeli tadi, otomatis dia masuk Indonesia, di mana Sampona sudah punya pasar, sudah punya pangsa pasar seperti itu. Otomatis dia sudah nggak perlu mencari pasar baru lagi karena sudah dia miliki akuisisi tadi. Dengan akuisisi sudah memiliki pasar di Indonesia dengan cara membeli tadi. Yang ketiga, yang kedua tadi adalah mengatasi hambatan masuk ya. Hambatan masuk, misalkan Sampona, terutama perusahaan-perusahaan rokok untuk masuk itu kan sulit itu memasuki, hambatan masuk itu. Karena satu negara itu bisa memberlakukan kuota, menentukan boleh ekspor atau tidaknya itu diatur oleh satu negara itu. Dia negara mengendalikan oleh produk-produk yang masuk ke dalam di negerinya seperti itu. Maka untuk menghambat itu tadi, untuk menghilangkan hambatan kesulitan di dalam memasuki produknya itu ke suatu negara, maka caranya dengan
membeli salah satu perusahaan yang ada di negara itu. Contohnya kan tadi dari Sampurna tadi dia membeli untuk menghindari hambatan masuk. Otomatis sudah di dalamnya karena dia beli di Sampurna. Berikutnya adalah resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan mengembangkan produk baru. Resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan mengembangkan produk baru. Karena sudah perusahaan produk yang diproduksi itu sudah settle, sudah diterima oleh customer seperti itu, maka dia tidak perlu mengembangkan produk baru yang ada di situ, masuknya di negara itu, mengakuisisi. Karena sudah ada dia punya produk tertentu, otomatis dia sudah, kalau dibeli sudah otomatis dia milik dia sendiri. Yang berikutnya adalah meningkatkan diversifikasi. Diversifikasi itu penganekaragaman investasi, diversifikasi. Contoh saat ini Philip Morris itu bergerak di Amerika. Maka dia membeli Sampurna, otomatis kalau seandainya misalkan rokok di Amerika itu nggak laku, di Indonesia kemungkinan besar masih laku, atau di negara lain juga masih bisa laku juga, seperti itu. Maka untuk menghindari risiko di dalam investasi di satu negara, maka dia membeli perusahaan lain di negara lain. Atau misalkan diversifikasi itu seperti ini. Diversifikasi itu sebenarnya kan untuk menghindari resiko penganekaragaman. Misalkan ada industri makan, ada industri percetakan, ada industri berita, ada industri jasa, ada industri transportasi, ada hotel dan sebagainya, itu kan, itu namanya diversifikasi. Ini perusahaan memiliki ini semua, bergerak di bidang yang banyak gitu untuk menghindari resiko-resiko kerugian. Kalau seandainya perusahaan ini memiliki ABCD, E gitu, CE. Kalau misalnya A ini mungkin rugi, mungkin B, C, D, E ini mungkin laba gitu. Beda kalau ini jadi satu, A, B, C, D, E ini rugi misalkan. Kalau ini jadi satu misalkan, maka rugi satu itu rugi, ya berarti rugi semuanya. Ini namanya diversifikasi, penganekaragaman, berbagai macam investasi dilakukan untuk menghindari, biasanya bertujuan untuk menghindari risiko atau menekan risiko. Maka dia mengakuisisi perusahaan yang sudah ada. Mungkin juga itu tidak satu jalan maksudnya, atau juga satu bergerak di bidang yang sama, mungkin saja bisa juga seperti itu. Kemudian menghindari resiko itu biasanya menghindari persaingan, karena pesaing tadi itu otomatis kalau misalnya Philip Morris masuk ke Indonesia kan berarti kan kalau dia mendirikan perusahaan baru seperti itu dengan atas nama Philip Morris, berarti dia kan punya saingan Sampurna. Kalau seandainya Sampurna itu tidak dibeli atau tidak diakuisisi, karena Sampurna dibeli, berarti persaingan kan berkurang karena dalam pengendalian mereka sendiri. Kemudian integrasi perusahaan, penyatuan perusahaan. Alasan masalahnya dari akuisisi, penyatuan jadi perusahaan dari beberapa tadi terintegrasi. Baik dari misalkan integrasi itu dari hulu sampai hilir itu, semuanya dari supply, kemudian operasi perusahaan itu sampai pemasarannya jadi terintegrasi, jadi satu. Bahan baku di perusahaan sendiri, diproses sendiri, kemudian distribusinya kepada konsumen itu juga perusahaan sendiri. Transportasi distribusi perusahaan itu sendiri,
Bahkan retail itu juga punya sendiri, gudang-gudang punya sendiri, transportasi, industri transportasi juga punya dalam satu integrasi satu perusahaan. Kemudian tingginya harga beli. Nah, ini yang jadi permasalahan. Karena perusahaan yang dibeli itu sudah settle ya, sudah besar gitu, maka akan bernilai mahal. Jadi akuisisi ini cenderung mahal karena dia punya nilai itu nilai. Mahalnya bukan sebesar aset fisiknya itu enggak, tapi nilai sebuah perusahaan itu. Brand itu punya nilainya kadang lebih mahal daripada aset yang dia miliki. Aset dalam artian aset fisiknya gitu, maka harganya cenderung mahal. Contoh jalan tol dibangun jalan tol dibangun pemerintah misalkan. Kenapa dibeli? Karena misalkan saja jalan tol ini dibangun oleh pemerintah misalkan, kemudian dengan nilai misalkan 100 triliun misalkan, 100 triliun. Itu kan dari awal, dari pembebasan tanah, dari pengurukan dan sebagainya, itu setelah jadi dijual, harga jualnya bisa saja lebih, bukan senilai 1 triliun karena sudah jadi ada nilai gitu. Biasa dijual dengan harga 500 triliun. Walaupun itu proses itu adalah 100 triliun. Maka si yang mengakuisisi, perusahaannya mengakuisisi tol tadi, dia harus membayar 500 triliun. Walaupun itu proses waktu produksinya adalah waktu dibuatnya itu senilai 100 triliun. Cenderung tinggi. Biaya yang tinggi ini cenderung biaya tinggi otomatis ya. Biaya tinggi untuk pengeluaran juga makin tinggi, otomatis biaya tinggi. Kemudian salah menilai sinergi kemungkinan. Salah menilai sinergi kemungkinan dalam mengakuisisi perusahaan itu, salah dalam melakukan penilaian dalam untuk bersinergi dengan perusahaan yang sudah ada, kemungkinan gitu kan, karena kemungkinan salah nilai. Mengakuisisi perusahaan itu ternyata tidak seperti yang diharapkan, maka kemungkinan terjadi masalah seperti itu. Berikutnya lagi, masalah di sini adalah pengertian sinergi ya. Pengertian sinergi ini terjadi kalau kekuatan dari perusahaan itu lebih sekedar menutupi kelemahan mereka bersama. Jadi kelemahan, maka bersinergi perusahaan itu saling menutupi kelemahannya masing-masing, maka dilakukan itu sinergi, itu saling bekerja sama untuk membuat satu kekuatan baru gitu. Ada kelemahan-kelemahan, misalkan sinergi itu seperti itu. Kalau sapu lidi satu batang itu kalau diputus diceklek kan mudah. Tapi kalau itu 10 batang akan diceklek kan sulit, yaitu karena satu sama lain saling bersinergi. Maksudnya seperti itu. Dari kelemahan satu batang tadi, mudahnya mereka akan diputus gitu, akan dipatahkan itu mudah. Maka kalau dijadikan satu akan lebih kelemahan tadi akan menjadi hilang gitu dengan saling bersinergi. Sinergi dalam penjualan. Sinergi dalam penjualan
terjadi kalau banyak produk memiliki tenaga penjual, gudang, saluran distribusi, dan perwakilan yang sama. Maka saling bersinergi dalam penjualan. Di tempat berbagai tempat, gudangnya sama, kemudian tenaga penjualan sama itu bersinergi, penjual satu menjual hanya satu produk tertentu saja. Tapi beda kalau itu produk yang lebih banyak itu dengan satu tenaga kerja. Dengan satu tenaga kerja ini bisa dia menjual produk yang bermacam tadi yang dimiliki oleh perusahaan karena saling bersinergi dalam penjualan tadi. Atau gudang akan bisa memanfaatkan gudang yang satu untuk banyak perusahaan, untuk banyak produk, variasi produk yang banyak. Kemudian saluran distribusi di dalam mendistribusikan barang-barang tadi, didistribusikan kepada berbagai gudang, dikirimkan kepada pembeli, sampainya barang itu dari produsen kepada konsumen. Barang yang sama, barang yang berbeda tetapi dengan distribusi yang sama. Periklanan bersama, penanganan periklanan bersama, dengan iklan yang sama. Kemudian sinergi dalam investasi. Sinergi dalam investasi timbul dari banyaknya produk yang memiliki pabrik, persediaan, R&D, dan mesin-mesin yang sama. Timbulnya dari banyak produk yang memiliki pabrik, persediaan, R&D, dan mesin-mesin yang sama. Jadi artinya investasi yang sama tadi, kalau tadi untuk satu usaha, satu perusahaan A, karena A dan B ini memiliki sebenarnya pabrik bisa dimaksimalkan. Kalau misalkan Sampurna bisa memproduksi produk Sampurna, karena mirip bisa Sampurna akhirnya bisa memiliki Marlboro dan lain sebagainya seperti itu. Produknya Philip Morris saya kurang tahu ya. Marlboro karena produk rokok juga dengan brand yang berbeda tapi diproduksi di pabrik yang sama di Sampurna. Persediaan bahan baku pun juga sama gitu. Pengembangan R&D, Research and Development, dan mesin-mesin yang sama. Maka akan bisa memanfaatkan aset yang sudah ada itu akan bisa lebih bisa sinergi di dalam investasi. Jadi aset-aset yang dimiliki baik itu pabrik, baik itu pergudangan, persediaannya, aset dalam pengembangan, Research and Development, mesin-mesin yang sama itu bisa digunakan secara maksimal seperti itu. Yang dulu buat satu perusahaan, sekarang aset itu digunakan untuk dua perusahaan yang diakuisisi tadi, Sinergi operasi. Untuk sinergi operasi timbul dari banyaknya produk yang memungkinkan penggunaan yang lebih tinggi dalam fasilitas dan karyawan serta penyebaran biaya yang overhead. Timbulnya dari banyak produk yang mungkin penggunaan yang lebih tinggi dalam fasilitas. Jadi fasilitas itu akan bisa digunakan secara maksimal gitu, sehingga akan bisa menekan biaya overhead penggunaan, biaya overheadnya, karena akan bisa satu fasilitas itu bisa digunakan untuk yang lebih banyak gitu, bisa maksimal, kapasitas itu bisa dimaksimalkan. Gunaan sinergi manajemen timbul dari pengalaman. Setiap perusahaan-perusahaan diakuisisi kan dia punya pengalaman dalam menanggulangi masalah-masalah dalam satu lokasi dan industri yang membantu untuk menyelesaikan masalah dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi karena
manajemen jadi satu, saling satu sama lain, saling memiliki pengalaman sendiri-sendiri, maka akan dijadikan satu, akan lebih mudah mereka akan, karena saling bersinergi dalam manajemen tadi, mereka saling bekerja sama untuk membangun usaha bersama, bersinergi dalam menghadapi lokasi industri untuk membantu menyelesaikan masalah dalam perusahaan. Kalau seandainya lokasi industri tadi contoh akan bergerak di banyak negara, otomatis dia akan secara lokasi sudah settle karena perusahaan itu sudah dimiliki dalam sinergi manajemennya. Manajemen misalkan perusahaan Amerika, perusahaan Indonesia, dia punya pengalaman yang berbeda-beda. Perusahaan Amerika manajemennya pengalaman menghadapi persaingan atau menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada Amerika. Masalah yang di Amerika dengan masalah yang di Indonesia berbeda. Sehingga pengalaman dari manajemen perusahaan Amerika dan perusahaan Indonesia itu kalau dijadikan satu, otomatis mereka akan bisa menangani masalah yang kalau seandainya perusahaan milik Philip Morris bergerak di Indonesia sudah punya tenaga manajemen Indonesia yang sudah berpengalaman bergerak di Indonesia itu. Penyebab kinerja buruk akuisisi. Penyebabnya kinerja tadi setelah adanya akuisisi kemungkinan terjadi kinerjanya buruk. Buruk dalam hal ini disebabkan oleh banyak faktor diversifikasi yang berlebihan, penganalikan yang berlebihan karena terlalu kontrol. Kalau berlebih juga kontrolnya juga terlalu sulit. Seperti itu. Kemudian absorpsi energi berlebihan manajerial, tadi terlalu beratnya manajemen dalam menangani berbagai macam, karena akuisisi kan semua manajerial harus berpikir keras untuk bisa menyatukan dua perusahaan ini. Mengakuisisi perusahaan yang diakuisisi, berpikir keras bagaimana mereka itu bisa menciptakan sinergi tadi. Hutang yang berlebihan, kemungkinan hutang yang berlebihan bisa saja penyebabnya. Dua perusahaan jadi satu, diakuisisi, membeli, jadi hutangnya kan juga menjadi tanggung jawab perusahaan yang mengakuisisi. Perusahaan B yang dibeli tadi kan dia juga punya hutang. Kalau dia ada diakuisisi berarti hutangnya juga menjadi tanggung jawab perusahaan yang mengakuisisi. Akuisisi yang dipandang sebagai pengganti inovasi. Akuisisi yang dipandang sebagai pengganti inovasi. Mengembangkan yang sudah ada. Padahal belum tentu juga itu menjadi lebih baik. Tadi terjadi kesulitan dalam menilai tadi. Menyebabkan ini adalah dari berbagai masalah ini menyebabkan kinerja buruk. Makanya kalau buruk, lakukanlah restrukturisasi, didesain ulang. Perlunya mendesain ulang dari perusahaan. Ya, ini didesain ulang. Makanya terjadi manajemen terjadi over tadi berat, menjadikan pekerjaan manajerial yang lebih berlebihan, terlalu beban berat dalam kegiatan manajerialnya. Kalau kinerjanya buruk maka perlu direstrukturisasi, artinya didesain ulang dari akuisisi tadi, perlu didesain ulang. Restrukturisasi perubahan komposisi bisnis perusahaan dan atau struktur keuangan. Perubahan komposisi bisnis perusahaan
dan atau struktur keuangannya didesain ulang, komposisi perusahaannya dan struktur keuangannya perlu disesuaikan. Struktur keuangannya, jadi struktur keuangan ada modal kerja, aktiva tetap, sumber modalnya diperoleh dari hutang atau dari modal sendiri. Kemudian downsizing, pengurangan jumlah karyawan. Ini pengurangan, turun ya. Restrukturisasi kemungkinan terjadi adalah pengurangan tenaga kerja, jumlah karyawan dikurangi. Kadang jumlah unit operasi juga, pengurangan karyawan, pengurangan unit operasi, namun dengan atau tanpa mengubah komposisi bisnis dalam portofolio perusahaan, tapi tidak mengubah dalam diversifikasi penganeka-ragaman perusahaan tadi. Hanya mengurangi karyawan dan jumlah unit operasinya. Downscoping, pelepasan pengecilan, penghapusan bisnis yang tidak berkaitan dengan bisnis utama perusahaan. Kalau restrukturisasi tidak terkait, jadi mengurangi usaha-usaha yang tidak ada keterkaitan dengan perusahaan, bisnis core intinya, kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh misalkan BUMN menangani misalkan jasa marga, itu kadang-kadang dia bisnis punya anak-anak perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan jalan, dengan fasilitas umum jalan. Misalkan dia buat laundry, dia membuat perusahaan laundry, perusahaan percetakan dan sebagainya, itu kan tidak ada kaitannya dengan perusahaan jasa marga sebenarnya. Maka itu skopnya diperkecil. Leverage buyout, restrukturisasi di mana manajer perusahaan dan atau pihak eksternal pembeli seluruh aset bisnis, biasanya dibiayai dengan hutang dan membuatnya menjadi perusahaan pribadi. Ya, restrukturisasi di mana manajer atau pihak eksternal pembeli seluruh aset bisnis. Jadi hutang, yang pihak yang memberi utang itu langsung membelinya, otomatis jadi miliknya pembeli hutang. Biasanya dibiayai dengan hutangnya tadi dan membuat menjadi perusahaan pribadi. Nah, ini. Jadi pemilik hutang menjadi ikut terlibat, berarti otomatis di dalamnya dan milik dia, gitu artinya, menjadi pemilik hutang perusahaan itu. Akhirnya menjadi perusahaan pribadi si pemberi hutang. Restrukturisasi dan hasil tadi adanya downsizing, kemudian downscoping dan leverage buyout. Downsizing ini akan terjadi pengurangan biaya tenaga kerja karena jumlah karyawan dikurangi tadi kan, berarti biaya tenaga kerjanya berkurang. Tapi akan kehilangan SDM dan kinerja yang lebih rendah. Jumlah tenaga kerja yang lebih rendah, kinerjanya rendah. Kemudian SDM karena terjadi pengurangan tadi, SDM berkurang. Kemudian downscoping mengurangi skupnya tadi, pengurangan biaya utang, skupnya hutangnya dikurangi, otomatis biaya bunga dari itu tadi kan berkurang dalam jangka pendek. Dan penekanan pada pengendalian pengendalian strateginya ditekankan. Dan
jangka pendek biaya hutangnya juga berkurang jangka pendek karena terjadi ini. Tidak, biaya hutang kan karena pemilik hutang itu akhirnya diganti dengan diberi perusahaan, itu otomatis kan perusahaan loh ya, dalam artian perusahaan ini bukan tidak punya utang karena jadi pemilik. Karena si pemberi hutang tadi diberikan perusahaan itu, otomatis dia jadi pemilik dia. Kalau pemilik jadi pemilik yang memberi hutang, itu berarti otomatis kan tidak perlu membayar biaya hutang. Seperti itu, tidak perlu membayar bunga karena sudah menjadi pemilik si pemberi pinjaman. Kemudian pengendalian kinerja yang lebih tinggi karena terjadinya pengendalian strategis kinerja yang tinggi, biaya hutang menyebabkan risiko yang lebih tinggi. Kenapa? Kalau ini upload terjadi ini di sini, biaya hutangnya bisa berkurang karena sudah nggak punya hutang dalam arti ini. Karena sudah diberikan kepada si pemberi pinjaman. Tetapi si pemberi pinjaman tadi akan berakibat resikonya yang lebih tinggi karena sudah menjadi milik sendiri. Milik sendiri ini berarti kan si pemilik itu kan berharap jadi pemilik berharap dia dapatkan lebih apa yang diharapkan. Tetapi kadang-kadang karena jadi resiko dia sendiri makin tinggi karena kalau hutang itu kan ada bunga. Tetapi kalau sudah milik sendiri, dalam artian itu menjadi sahamnya, itu jadi hutang diganti dengan saham. Saham itu adalah investasi yang beresiko, gitu loh. Artinya beresiko. Kadang bisa juga sesuai dengan keuntungan yang diharapkan, terkadang juga berbeda. Terjadinya harapan dan kenyataan realitas itu yang berbeda. Inilah risiko munculnya karena sudah menjadi milik sendiri tadi. Jadi modal sendiri itu punya risiko investasi kan. Dalam manajemen keuangan sudah dibahas tentang risiko investasi. Restitusi dan hasil tadi ini ya. Kemudian evaluasi dan pengendalian ini. Evaluasi dan pengendalian, pertama menyusun tujuan, visi misinya. Kemudian juga disusun strategi ya. Strategi yang disusun untuk mencapai tadi kan ada strategi ya di dalam penyusunan dan pelaksanaannya di sini ada tujuan, ada strategi, ada pelaksanaan. Kemudian strategi tadi setelah ini dilaksanakan, ada pelaksanaan, merumuskan standar prestasi dan asumsi lingkungan. Merumuskan standar prestasi. Jadi pencapaian dari segi produksi, dari segi operasional, dari pemasaran, dari segi SDM-nya, seperti itu disusun standarnya masing-masing. Sebelum pelaksanaan ya, dirumuskan, jadi nanti ada perumusan tentang pencapaian tujuan tadi dirumuskan. Setelah ini tadi dirumuskan, disesuaikan dengan strategi, adanya pelaksanaan, ada perumusan. Di situ setelah ada pelaksanaan, maka mengukur prestasi
dan memantau lingkungan. Setelah pelaksanaan dan adanya penilaian di sini, ada standar-standar yang telah disusun di sini, maka nanti hasil realitasnya adalah dilakukan pengukuran prestasi setelah ada pelaksanaan. Prestasi ya. Ini dibandingkan antara yang dirumuskan di sini dengan ini, maka terjadilah kemungkinan penilaian di sini dengan yang di sini. Ini adalah pelaksanaan dilakukan, jadi segi operasional, pemasaran dan sebagainya, keuangan dan sebagainya dirumuskan. Tujuan kan di breakdown. Nah, tujuan itu di breakdown dalam bentuk perumusan. Ini dalam pelaksanaan ini berpacu pada di sini dalam melaksanakannya. Kemudian setelah pelaksanaan terjadi pengukuran antara apa yang terjadi, realitasnya diukur, kemudian dibandingkan dibuat analisis antara rumusan yang dirumuskan di ini, kemudian dilakukan pengukuran prestasi, dapatlah realita. Nah, terjadinya di sini dicocokkan antara gambaran yang direncanakan dengan setelah diukur akan terjadinya, dianalisis alasan penyimpangan. Penyimpangan tadi bisa juga lebih baik, bisa juga akan tidak sesuai dengan standar. Ini ibaratnya standarnya ya. Terus realitas, setelah diukur ketemulah realita. Itu dilakukan analisis penyimpangan. Terjadinya penyimpangan antara harapan standar yang telah disusun sebelum pelaksanaan, kemudian setelah realita terjadilah melakukan analisis penyimpangan. Apa yang terjadi disebabkan oleh apa gitu. Misalnya dalam produksi misalkan, atau dalam tingkat keuntungan ya, targetnya tingkat keuntungannya di sini ada sekian juta, dengan produksi sekian, maka sekian miliar. Setelah diukur ternyata misalkan 100 juta. Targetnya 100 juta untuk dapat tujuan tadi. 100 juta dalam segi keuangan. Setelah diukur ternyata dapat 120 juta. 120 juta. Terjadilah penyimpangan di sini. Antara 100 juta dengan 120 juta ini terjadi penyimpangan. Penyimpangan tadi disebabkan apa? Dilakukan analisis penyimpangan ini. Misalkan terjadi apa penyimpangan tadi? Misalkan, ternyata kenapa untungnya lebih besar daripada yang ditargetkan? Kemungkinan kalau dari bahan baku ya, bahan bakunya lebih murah, tenaga kerja terjadi penyimpangan ya 120 juta, misalnya 20 juta tadi. Penyimpangannya 20 juta disebabkan oleh apa? Bahan baku mungkin, atau efisiensi mungkin. Terjadi penyimpangan. Maka nanti akan diwujudkan di sini lagi, pelaksanaannya lagi akan kembali feedback ke sini, disusun strategi baru lagi. Terus ini akan berputar, koreksi dan koreksi. Ini dalam evaluasi dalam pengendalian strategi. Apa sudah selesai ini ya? Ini kurang lebihnya nanti bisa dipelajari.